Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, anak-anak hebatnya Miss Aila nih. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dan hari ini semangat yuk untuk belajar. Karena hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 2. Tentang apa ya tema 2 ini? Penasaran? Ya, kita akan membahas tentang wawancara. Wah, kegiatan ini seru loh teman-teman. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kita pelajari yuk bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lalu yang pertama harus kita ketahui apa itu wawancara. Ya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Teman-teman, dalam melakukan wawancara pasti ada temanya. Nah, tema wawancara itu yang dimaksud adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat wawancara berlangsung. Jadi, ketika kalian mewawancarai, kalian sudah mempunyai bahasan yang akan ditanya. Oke, kita lanjut yuk. Tadi Miss Aila bilang, dalam wawancara itu ada narasumber dan pewawancara. Apa ya yang dimaksud dengan pewawancara dan narasumber? Ya, pewawancara adalah orang yang bertanya untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu hal secara lengkap dan jelas. Jadi, pewawancara ini tugasnya adalah bertanya dengan menggali pertanyaan kepada narasumber. Nah, selanjutnya, narasumber itu apa ya? Narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan dan memberikan informasi kepada pewawancara secara lengkap dan jelas. Jadi, narasumber ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang ingin pewawancara tahu. Teman-teman, wawancara itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kalian bisa bertanya langsung secara tatap muka. Dan jika dalam keadaan pandemi seperti ini, kita juga bisa bertanya melalui media perantara. Misalnya saja lewat video call atau lewat Zoom. Nah, selanjutnya teman-teman harus memperhatikan apa saja yang harus dilakukan ketika teman-teman melakukan wawancara atau sebagai pewawancara. Yang pertama, kalian harus jelas dalam mengucapkan kata-kata yang kalian ingin tanyakan. Jadi, narasumber dapat menjawab dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya, kalian sebagai pewawancara juga harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Ini sudah pasti ya teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Ya, ketika kalian ingin mewawancarai seseorang, pastinya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Untuk itu, kalian harus menulis pertanyaan wawancara. Apa ya yang ditulis? Kalian bisa menulis pertanyaan dengan kata kunci adik Simba. Adik Simba. Ya, adik Simba adalah singkatan dari kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi teman-teman bisa ingat ya, ketika menulis pertanyaan, ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, apa?
Kata apa digunakan ketika kalian ingin menanyakan hal atau peristiwa yang kalian ingin tanya kepada narasumber? Yang kedua, kalian juga dapat menggunakan kata tanya di mana. Nah, kata tanya ini digunakan ketika kalian ingin menanyakan lokasi di mana kejadian atau lokasi yang kalian ingin ketahui dari narasumber. Selanjutnya, yang ketiga adalah kata tanya kapan. Ya, kalian bisa membuat pertanyaan dengan kata kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian sebuah peristiwa. Yang keempat, yaitu siapa. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata tanya ini, teman-teman. Siapa ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek. Jadi, untuk menanyakan orang atau yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Yang kelima adalah bagaimana. Nah, bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat si narasumber. Dan yang keenam, kata tanya yang dapat kalian gunakan dalam wawancara adalah mengapa. Ya, mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dengan menggunakan kata tanya adik Simba, teman-teman dapat mengetahui dengan jelas peristiwa yang kalian ingin ketahui dari narasumber. Selanjutnya, kalian setelah melakukan wawancara, pastinya kalian harus menuliskan laporan dari hasil wawancara tersebut. Apa saja ya unsur-unsur dalam laporan hasil wawancara? Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kedua, yaitu tujuan wawancara atau tujuan kalian dalam melakukan wawancara. Yang ketiga adalah tema wawancara. Tema ini maksudnya adalah pembahasan yang kalian ingin tanyakan ke dalam wawancara tersebut. Misalkan kalian ingin membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, atau kalian ingin mencari tahu dari narasumber tentang masa kecil kalian. Narasumbernya bisa sebagai orang tua kalian, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari beberapa tema wawancara. Selanjutnya, dalam menulis laporan juga ditulis latar wacana. Latar wacana ini maksudnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan wawancara, di mana kalian melaksanakan wawancara dan kapan waktunya kalian saat melakukan wawancara. Ditulis di latar wacana ya teman-teman. Selanjutnya, identitas pelaku wawancara. Ya, identitas ini juga ditulis di dalam laporan hasil wawancara, yaitu identitas pewawancara dan juga identitas narasumber. Lalu, dalam laporan hasil wawancara juga ditulis jawaban dan informasi dari narasumber. Ini sangat penting teman-teman. Jadi kalian harus teliti ya dalam menuliskan hasil wawancara. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur laporan hasil wawancara yaitu simpulan hasil wawancara. Simpulan ini isinya pendapat wawancara terhadap informasi yang didapat. Jadi kesimpulan si pewawancara, kalian sudah mewawancarai narasumber. Lalu
Apa ya kesimpulan kalian dari hasil wawancara tersebut? Begitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh salah satu teman kita, yaitu Meisya Aura Ramadhani yang bersekolah di SDN Halimpu. Silahkan disimak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Meisya Aura Ramadhani dari kelas 4 SDN 1 Halimpu. Hari ini saya akan mengerjakan tugas wawancara. Narasumbernya Bapak Mukawan. Ya, ayo kita lanjut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh, maaf mengganggu Pak. Teteh mau wawancara sebentar boleh nggak? Boleh. Pak, Teteh bingung nih. Banyak yang bilang tentang COVID-19 dan virus corona. Tapi Teteh nggak tahu nih, itu artinya apa ya COVID-19 dan virus corona itu? Oh, corona, COVID-19. Corona, COVID-19 itu sama. Karena COVID-19 itu kan singkatan dari corona, virus, disease 19. Nah, 19 itu maknanya apa? Itu karena munculnya di tahun 2019. Jadi COVID-19, corona ya sama saja, bukan berbeda. Oh, jadi begitu. Virus corona itu sama COVID-19 itu jadi sama. Oh iya, Pak. Virus ini gimana ya bisa menyebar? Kan ada orang yang terinfeksi virus itu. Jadi nanti orang sudah terinfeksi ketika batuk atau bersin, nah itu tetesan air liurnya itu nanti akan terbang itu ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi bisa melalui hidung ataupun bisa melalui mulut, seperti itu. Pak, orang-orang yang terkena virus ini itu tanda-tandanya itu seperti apa ya gejalanya? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang yang kena virus itu, virus corona maksudnya, itu tuh demam, badannya demam teh, kemudian batuk, terus satu lagi sesak napas, terus pegal-pegal, dan tidak nafsu makan. Itu tanda-tanda ya. Pak, supaya kita tidak tertular, caranya gimana nih? Supaya kita tidak ketularan corona ya, Iya, yang pertama ya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan. Salah satunya ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya, kalau ketemu dengan orang menggunakan masker. iya. Kemudian kita juga tidak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah yang sudah terkena wabah corona. Ya jangan coba-coba main ke sana. Kemudian Pak, sekarang tuh banyak banget tentang istilah-istilah seperti yang berkaitan dengan virus corona. Misalnya itu seperti ODP, PDP. Itu artinya apa ya? oh iya, ada istilah ODP, PDP ya. Iya. Di sana. Nah, teh kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Ya, siapa saja orang-orang dalam pemantauan itu? Artinya orang-orang yang berpotensi begitu, atau dalam artian berpotensi dicurigai barangkali ya terkena atau bawa penyakit itu karena dia berasal atau baru pindah dari daerah yang terkena corona, tapi orang ini belum terkena corona, hanya dipantau gitu. Itu jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, bagaimana dengan PDP? Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan, artinya orang ini sudah sakit ya. Jadi orang ini sudah sakit dan ada dalam penanganan pihak rumah sakit begitu. Seperti itu. Jadi itu. Iya. Makasih ya Pak, udah diwawancara. Iya, sama.
ya. Nah, makanya sekarang kita harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman jangan berkeliaran di luar sana dulu, jangan main dulu, jangan reuni, karena virus ini masih menyebar di banyak tempat. Karena stay at home, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh dari kegiatan wawancara. Dari kegiatan tersebut, teman-teman bisa melihat ya, bahwa si pewawancara mencatat seluruh jawaban dari narasumber supaya tidak lupa. Teman-teman, sekian penjelasan dari Miss Aila. Lalu Miss Aila ucapkan terima kasih. Teman-teman, yuk kita akhiri video pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dadah.